Assalamualaikum termasuk Waalaikumsalam sejahtera. Saya mohon maaf mengganggu waktu yang langsung. Di sini saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi terkait yang kemarin ada fakta. Nanti saya mungkin ketika melakukan maklum dan mungkin melakukan pengalaman kegiatan pembelajaran dan kemarin kita sudah menerima atau terkait dengan LPP atau nanti rencananya Pak Makmum itu melakukan pembelajarannya di kelas 11 dari kelas 4 ini. Kalau saya boleh tahu nanti apa yang bisa masuk takutkan tujuan belajar kegiatan observasi nanti. Untuk target sendiri sesuai dengan TPA prosesnya yaitu supaya anak-anak itu mampu untuk memberikan pemecahan masalah sosial yang solutif, sehingga nanti ke depan insya Allah anak-anak itu diminta untuk memilih studi kasus terkait permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Berarti nanti tujuan belajarnya sudah maksud anak-anak bisa mencari solusi terbaik dari kasus-kasus yang sudah dipilihkan. Kalau saya boleh tahu kira-kira nanti rencana untuk strategi dan pembelajarannya berikutnya dapat maklum persiapan itu. Oke, untuk di pelajaran sendiri kalau sesuai dengan metodenya, artinya karena terkait di permasalahan sosial, maka saya memakai metode problem based learning. Jadi karena di permasalahan sosial itu sendiri butuh ditemukan solusi-solusi terbaik. Maka dari itu kami coba untuk menggali lebih dalam bahwasanya pasti di generasi muda itu memiliki solusi-solusi terbaik, inovasi terbaik, sehingga anak-anak itu nanti bahwa diminta untuk memilih studi kasus yang sudah ada, yang sudah pernah terjadi atau bahkan yang sedang terjadi. Itu harapannya kami bisa memotret bahwasanya seperti apa sih generasi muda sekarang itu ketika memberikan sebuah solusi terbaik dari permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tapi strategi yang disengaja dari kasus ini menerima kasus kita untuk mengelola dulu dan mengamati dulu kira-kira ini tentang itu apa, karena kita mencari alternatif solusi yang lebih bisa dilakukan. Kalau terkait dengan modul pembelajaran, apakah nanti ada rencana untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi? Untuk diferensiasi pasti, karena sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sini, ya sama ya bahwasanya untuk di metode diferensiasinya, itu nanti saya pakai konten diferensiasi konten itu terkait di permasalahan tadi. Jadi setiap anak nggak sama, karena mereka memilih dengan kapasitas dan sesuai dengan yang bisa mereka gali dari sebuah permasalahan tadi. Sehingga anak-anak itu nanti sangat random banget. Setiap anak pasti memilih studi kasus yang berbeda. Mengingat permasalahan sosial di Indonesia cukup kompleks, dari ranah budaya, ekonomi, psikologi, biologi, bahkan ranah konflik harmonis komunikasi pun juga banyak. Jadi terkait dengan diferensiasi yang bisa sama strategi kontennya, dan terkait dengan kebutuhannya nantinya terkait dengan minatnya tadi. Benar. Ada anak ini mengangkat tema yang berbeda. Terus untuk alur pembelajaran kita ringkas itu bagaimana kita? Kalau alur pembelajaran secara ringkas, insya Allah dalam modul yang saya susun itu memakan 3 jam pembelajaran, yang mana di 1 jam awal itu saya memberikan beberapa pemantik di awal bahwasanya permasalahan sosial yang ada di Indonesia salah satunya itu seperti apa sih, langsung saya contohkan di sana, sehingga dalam kasus contoh tersebut itu supaya anak-anak itu melek terhadap informasi yang ada di luar sana. Terus yang kedua, baru saya instruksikan untuk mencari data, mengobservasi data sekunder terlebih dahulu. Terkait apa? Ya, menggali dari semua permasalahan yang ada di Indonesia melalui bisa jurnal, bisa berita, dan lain sebagainya terkait permasalahan sosial yang sudah terjadi di Indonesia itu sendiri. Jadi diobservasi, terus datanya dikumpulkan, kenapa sih permasalahan itu terjadi, sebabnya seperti apa. Nah, dari observasi itu tadi, nanti di pertemuan berikutnya di 2 jam berikutnya itu nanti dianalisis
dengan menggunakan materi pembelajaran sosiologi di materi masalah sosial. Seperti untuk kamu observasi dulu saja. Observasi, mencari bahas, kemudian analisis, strateginya tadi masalah, terus ini kita mungkin menyimpulkan dan memberikan solusi. Kalau saat Mas mengamati sendiri kelas dan tempat ini tipikalnya seperti apa? Ini kalau untuk 11.4 ini kan tipikalnya kan anak-anaknya kan sangat dinamis. Karena sangat dinamis sehingga metode pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas 11.4 ini sendiri itu ya memang ada yang dikerjakan. Kenapa kok ada yang dikerjakan atau ada yang dicari di situ? Karena tipikal anaknya sangat dinamis, nggak bisa diem, sehingga di situ harus aktif. Nah, diantaranya nanti dalam penyuluhan atau dalam bentuk hasil dari sebuah observasi tadi itu saya berikan dua pilihan untuk bentuk laporannya, bisa dalam tulis atau bisa juga dalam presentasi. Nah, presentasi ini saya sampaikan di awal supaya barangkali nanti anak itu yang nggak bisa nulis, ketika nulis itu mungkin kurang detail, kurang mungkin secara data itu kurang maksimal, anak-anak bisa melakukan hasil dari sebuah observasinya, dari pengamatannya dan dengan produknya tadi itu dengan cara dikembangkan. Jadi memang masuk ketika pelaksanaan hari-hari kita dengan rencana sudah direncanakan. Amin. Terakhir Ustaz, kalau saya boleh tahu kira-kira yang ingin Ustaz langsung harapkan dari proses pembelajaran besok itu apa Ustaz? Baik dari sisi Ustaz masuk sendiri selaku pengajar, mungkin dari sisi anak-anak, nanti apa ya? Ustaz masuk harapkan Untuk harapan atau tujuannya yang pasti yang pertama sesuai dengan TP-nya yaitu memberikan solusi yang solutif bagi permasalahan sosial, sehingga harapannya ke depan anak-anak itu semakin peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitar di ranah siswa, sehingga anak-anak itu juga peduli untuk memberikan solusi-solusi terbaiknya supaya apa di masyarakat sekitar itu tidak menunggu dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memberikan solusi, tapi langsung dari inisiatif anak-anak sendiri. Dari siswa. Turut untuk dari saya pribadi pelaku guru, yang tadi tujuan saya yaitu karena saya pernah mendapatkan bekal di pembinaan atau pelatihan di yayasan, bahwasanya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi yang utama. Terus yang kedua, mencoba untuk memberikan metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif, sehingga anak-anak lebih aktif dan lebih memang aktif dan komunikatif. Jadi saya termasuk di untuk waktunya, semoga apa yang diharapkan baik dari sisi guru atau siswa bisa didapatkan ketika proses pembelajaran ini selesai. Yang nanti jika ada yang kurang maksimal, nanti kita akan evaluasi bersama. Iya, siap. Ini Pak Ketua masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemarin kan ya, di pertemuan terakhir kemarin, bahwasanya di pertemuan hari ini melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Masih ingat? Kalian observasi kemarin di analisisnya langsung dituliskan di kertas folio yang sudah kalian sediakan tadi. Nah, Ustaz berharap nanti setiap siswa itu yang sama. Kalau kasusnya sama, itu mungkin letak daerahnya. Contoh, era digital, kasus penipuan. Era digital terkait penipuan mungkin ada telepon yang tidak dikenal. Kita 15 sih. Aman-aman. Yang siap duluan. Diperhatikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan atau analisis saya berdasarkan berita hoax pemilu yang saya temukan di media sosial. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Sepakat dengan Mas Rasya, kalau kabar hoax itu termasuk paten, silakan kumpul sama Mas Rasya. Kalau yang nggak sepakat, manifest kumpul sama Ustaz di sini. Kabar hoax pemilu itu masuk bentuk masalah paten. Atau manifest. Kalau paten berarti ikut Mas Rasya yang manifest di sini. Silakan cepat. Ayo. Silakan. Yang paten langsung ngobrol sama Mas Rasya. Yang manifest di sini. Silakan. Yang paten bersama. Bisa. Awalnya Pak. Sama. Kamu beda sama Mas. Belum, gaya. Sudah, semuanya laten. Karena kamu itu manifest. Woi, kenapa kamu sepakat laten? Itu bukan manifest. Dari tempat penyebaran hoax. Karena rahasia. Ada yang bilang rahasia apa? Nggak kelihatan karena nggak ada yang tahu. Karena hoax itu nggak ada yang tahu. Oh, itu nggak ada yang tahu. Ya, kali apa yang berubah? Nah ya benar. Oke, untuk kabar hoax yang dijelaskan sama Mas Rasya, kasus yang diambil sama Mas Rasya itu masuk Laten. Baik, untuk di pertemuan hari ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya apa? Di dalam permasalahan yang di era digital ini, tujuan kita kenapa kita mengajarkan sebuah untuk menganalisis sebuah permasalahan sosial yang kalian pilih, tujuannya supaya literasi hari ini, sehingga kalian bisa memberikan solusi-solusi yang memang di situ yang memang paling efektif supaya apa? Itu yang benar. Terus yang kedua, sesuai dengan ajaran di agama kita, tergantung manusianya atau individunya atau dari insan manusianya itu sendiri. Dengan membaca doa atau majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih bermanfaat, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu kerjaannya silakan dikumpulkan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik, sendiri pun. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Indra, untuk hari ini kita lakukan kegiatan pasca observasi. Tentunya Pak Indra sudah melakukan observasi, kemudian observasi dan ini sesi pasca observasi. Nanti dalam pasca observasi Pak Indra sudah bisa menyampaikan tujuan pasca observasi itu apa, kemudian melakukan percakapan teman baik, kemudian melakukan area yang dikembangkan, kemudian rencana aksi dan provinsi. Jadi Pak Indra bisa kita mulai untuk pasca observasi. Assalamualaikum, selamat sore. Saya rasa ya. Ngapunten untuk waktunya Ustaz Maksum. Saya di sini ingin melakukan kelanjutan terkait dengan kegiatan yang sebelumnya sudah kita lakukan, di mana yang awal telah sudah melakukan kegiatan pra, kemudian pekan lalu saya juga sudah bergabung di pembelajaran Ustaz Maksum sendiri. Hari ini kita ingin melakukan refleksi dari dua kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Kalau saya boleh bertanya Ustaz Maksum, bagaimana rasanya setelah kemarin mengajar dan ada yang nonton? Tentunya karena selama tahun 2000 mulai tahun 2016 sampai saat ini program di SMA 5 Surabaya kan memang hampir di setiap satu semester kan minimal satu kali siang isi, jadi kita sudah biasa
ada yang mendampingi di belakang ataupun ketika kami mengajar itu ada yang apa itu sudah bisa. Tidak terganggu. Alhamdulillah aman. Oke. Kalau saya boleh bertanya ke Ustaz langsung, kira-kira dari kegiatan kemarin itu kira-kira berapa persen Ustaz? Kalau kita sesuaikan dengan rancangan RPP yang kemarin sudah jadi waktu itu. Oke, di sini menyampaikan untuk terkait modul pembelajaran ini berobatnya itu di kurikulum mereka itu yang coba kami terapkan dalam pembelajaran di kelas 11 kemarin. Kalau secara persentase jujur masih belum 100%. Kalau secara persentase mungkin hanya kisaran di 85%-an. 85% bisa maksimal. Ya, gitu. Kalau saya bertanya Ustaz, kira-kira kelebihan apa yang Ustaz masuk merasa puas ketika belajar kemarin Ustaz? Oke, itu di kelebihannya ya. Kalau di sisi kelebihannya dari pembelajaran kemarin yang saya terangkan tentang problem learning dengan materi masalah sosial di ranah digital itu di sosiologi itu kemarin anak-anak cukup antusias semuanya dari mulai yang vokal yang agak sedikit dinamis dan juga yang tekun itu cukup di situ antusias karena mereka kan semuanya mencari tahu tentang permasalahan sosial yang ada di ranah digital itu tadi. Ternyata anak itu cukup luar biasa untuk mencari informasi. Ya, terima kasih Ustaz. Dari 100% tadi masuk menyampaikan masih 80% ya. 80% tadi itu masuk merasa sisi positifnya itu bisa mencakup semua siswa untuk bisa maksimal. Nah, berarti kan di sini ada 15% misalnya yang masing-masing menjadi catatan. Nah, kalau saya boleh tahu kira-kira apa Ustaz tadi dengan masih menurut 80% ini? 15% ini apa kira-kira? Untuk di 15% ya, ini mengingat dari setiap kawas kita pasti ada beberapa anak-anak yang karakternya itu memang tidak bisa kita prediksi secara umum pada umumnya. Pasti ada tipe anak itu yang memang butuh pendampingan khusus. Sehingga dalam proses pembelajaran kemarin meskipun sudah siap, tapi ternyata dalam penyajian, dalam penyampaian itu masih kurang optimal. Saya di situ butuh tindak lanjut berikutnya di pertemuan berikutnya supaya anak-anak ini tadi bisa mengikuti apa yang sudah kami terapkan di pembelajaran sebelumnya dengan bisa masing-masing rasa ada satu dua anak yang mungkin masih tidak bisa mengejar terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, kalau saya boleh tahu apakah sudah ada rencana ini untuk memaksimalkan yang ada kekurangan masing-masing disampaikan? Alhamdulillah di pertemuan setelah supervisi kemarin di pertemuan minggu berikutnya itu langsung saya karena sudah saya katakan ya sudah ketemu di situ kekurangan kami, akhirnya di pertemuan berikutnya saya berikan pendampingan khusus. Pendampingan khusus bahwasanya gini loh, bahwasanya di dalam menyusun laporan itu progress learning terkait permasalahan sosial di ranah digital itu seperti apa, cara menganalisisnya seperti apa, langsung saya kelaskan khusus. Sedangkan untuk yang lain karena sudah bisa mengikuti, karena di kami kan ada sistem yang anak bisa melanjutkan dan bisa di learningnya. Sedangkan untuk yang pendampingan khusus itu langsung bersama saya di minggu depan. Tujuannya supaya yang di sini juga ada aktivitas dan yang di beberapa anak ini tadi itu ada pendampingan supaya bisa mengikuti mengejar. Ya, berarti terkait dengan kekurangan yang kemarin 15%, artinya Ustaz masuk maksimalkan di pertemuan berikutnya agar anak-anak yang belum maksimal tadi itu bisa ibaratnya mengejar teman-teman yang lainnya dan secara hasil itu tadi bisa mengimbangi. Alhamdulillah bisa, meskipun memang tidak bisa sama ya, karena memang karakter setiap sesuai kan berbeda dan juga kapasitas kemampuan untuk menerima berbeda. Alhamdulillah Ustaz Masum, dari kegiatan yang pernah kita lakukan, Ustaz Masum selalu bisa mengidentifikasi terkait dengan kelebihan yang Ustaz Masum bisa maksimalkan dan terkait dengan kekurangan. Ustaz Masum juga sudah bisa mencoba untuk mencari solusi dengan cara memberikan pendampingan pada anak. Nah, semoga baik ini nanti bisa bertahap Ustaz Masum tingkatkan, minimal pertahankan, dan semoga nanti juga bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Ya, mungkin itu saja Ustaz Masum. Terima kasih untuk waktunya.
dan tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.